Halo pemirsa Sinpo TV, kembali hadir dalam tayangan bincang spesial dengan saya Ricky Iskandar. Dan dalam episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Bapak Ian Pitmoso selaku PJ Bupati Sorong. Selamat sore Bapak. Bapak terima kasih telah hadir di Sinpo TV. Dengan hadirnya Bapak di Sinpo TV ini adalah bentuk kepedulian ataupun bentuk rasa support terhadap kami selaku industri media. Ya. Mungkin untuk sambutan di awal Pak, izin bisa menyampaikan antara kepala daerah dengan media, apakah perlu sinergi antara publikasi atau seperti apa? Mungkin Bapak ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam Indonesia. Hari ini sebuah kehormatan saya ada di studio bersama-sama dengan teman-teman di sini seputar informasi politik dan pemerintahan. Tentunya pemerintah dan pemimpin dengan media adalah teman kerja. Karena media atau dengan kata lain pers adalah alat kontrolnya pemerintah. Sehingga pemerintah dan pemimpin harus menjadi mitra kerja bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi, wujudkan sistem politik yang sehat, dan wujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera, dan Indonesia yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kolaborasi kemitraan pemerintah dengan media adalah sebuah kemitraan yang sangat penting yang harus dibangun sebagai teman kerja untuk menciptakan sistem politik kita dan juga pengendalian, pengawasan, dan kontrol pemerintahan dan sistem politik kita untuk Indonesia yang berdemokrasi, yang berkualitas, dan pembangunan Indonesia untuk Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang pers ini di nomor 4 pilar demokrasi harus membantu pilar 1, pilar 2, pilar 3 agar segala sesuatu. Baik, Bapak, pers memang diminta untuk membantu pemberitaan dari apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Ya. Kemudian Bapak mungkin bisa diceritakan terkait dengan awal ditunjuk menjadi PJ di Bupati Sorong ini bagaimana? Apakah memang ada kebijakan yang harus dilalui? Ya, tentunya pertama-tama seseorang ditunjuk menjadi penjabat bupati atau penjabat wali kota ataupun gubernur itu ada undang-undangnya, dan kita semua tahu bahwa ada keseragaman pemilihan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang tentunya nanti akan dilakukan di 2024 yang diseragamkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Lalu kepala-kepala daerah yang terjadi masa akhir jabatannya, ya tentunya harus terjadi pengisian kekosongan tugas-tugas pemerintahan dan jabatan kepala daerah. Nah, karena itu saya dan juga beberapa teman-teman, bukan hanya di Papua Barat saya tapi seluruh Indonesia, diberikan tugas kepercayaan oleh negara, ya tentunya Bapak Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk kita melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati Kabupaten Sorong. Dan tentunya sebagai penjabat bupati Kabupaten Sorong, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita melanjutkan dan melaksanakan kekosongan penyelenggaraan pemerintahan dari masa akhir jabatan kepala daerah, bupati dan wakil bupati 2017-2022 di Kabupaten Sorong, dan kita atau saya ditunjuk untuk atau diangkat dan dilantik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dari masa kekosongan pemerintahan. Nah, untuk pemilu ini kan 2024. Ya kalau kita hitung dari sekarang itu sudah 2 tahun 5-7 bulan. Nah, sehingga negara dan pemerintah merasa perlu
pengangkatan atau penunjukan penjabat bupati untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kabupaten atau daerah yang dimaksudkan. Tapi ketika ini diminta untuk melanjutkan, apakah ada tantangannya dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya? Sesungguhnya tidak ada tantangan, karena kita sebagai abdi negara, aparatur sipil negara, kita itu harus siap kapan saja, di mana saja kita ditugaskan oleh negara, kita siap untuk melaksanakan tugas. Dan menjadi petugas-petugas negara, penyelenggara-penyelenggara pemerintahan, itu kita kerja adalah pengabdian dan pelayanan. Pertama, mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Jadi kalau negara dan pemerintah menugaskan kita untuk menjadi pemimpin atau menjadi kepala daerah atau menjadi penjabat bupati, ya kita kerja dengan totalitas, dengan kesungguhan, dengan ikhlas dan komitmen bahwa kita mau mengabdi. Karena kita jadi ASN, ini kan jabatan penjabat ini kan jabatan karir, bukan jabatan politik. Ya, kita hanya diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh negara dan pemerintah untuk melaksanakan tugas penjabat bupati, untuk mengisikan kosongan pemerintahan. Nah, jadi sebagai pemimpin atau pejabat bupati itu kan memiliki 3 tugas fungsi. Yang pertama itu sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat, dan pemimpin wilayah. Nah, sehingga tugas kita itu harus memastikan bahwa kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat begitu. Menarik ketika berbicara tentang pelayanan terhadap masyarakat. Pembangunan di sana itu saat ini seperti apa, Pak? Apa memang sudah benar-benar maju? Iya, kalau kita bandingkan negara kita, Indonesia, ya tentunya ada perkembangan yang sangat signifikan, tapi juga ada bagian-bagian dari sisi kebijakan-kebijakan yang perlu harus menjadi intervensi pemerintah pusat, karena antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu ada pemerataan pembangunan yang belum begitu seimbang. Sehingga tentunya kalau misalnya katakan Papua Barat atau Kabupaten Sorong, kalau misalnya ditanya apakah Kabupaten Sorong sudah maju atau belum, ya bisa maju bisa tidak, karena Kabupaten Sorong itu kabupaten induk, kabupaten pertama di wilayah Papua Barat, tentunya juga dengan Kabupaten Manokwari dan juga Kabupaten Fakfak. Jadi untuk Kabupaten Sorong hari ini itu ada di wilayah geografisnya itu wilayah Sorong Raya. Jadi Kabupaten Sorong itu yang melahirkan atau yang membentuk daerah otonomi baru Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Maibrat, dan Tambrau. Nah, jadi dari sisi pembangunan itu masih lambat laun. Memang potensi Kabupaten Sorong itu memiliki sumber daya alam yang cukup besar, misalnya minyak dan gas. Nah, tapi kita hanya bangga kita punya hasil sumber daya alam, tapi ibarat tikus itu mati di lumbung padi. Nama saja yang besar, tapi kondisi real pembangunan dan kesejahteraan kita di bawah di kabupaten atau di daerah itu belum menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Nah, jadi memang harus butuh komitmen pemerintah, komitmen pemimpin, bagaimana memajukan daerahnya di segala sektor, di segala bidang, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, dan juga pemerintahan itu sendiri untuk menjadikan kabupaten itu sebagai kabupaten yang maju, kabupaten yang yang sebagai kabupaten ibu
yang telah melahirkan atau membentuk daerah-daerah otonomi bawah itu. Jadi di daerah otonomi baru itu. Sehingga kita berharap ke depan di kepemimpinan saya 1-2 tahun ke depan ini kita coba untuk merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan strategis untuk mengintervensi prioritas-prioritas pembangunan untuk Kabupaten Sorong, terutama pembangunan kawasan ekonomi khusus, KEK, dan juga menggali sumber daya alam yang ada di situ untuk menjadi tujuan investasi di Kabupaten Sorong. Karena daya saing daerah itu kan tergantung beberapa sektor yang harus didorong, gitu. Ketika banyak aneka semua manfaat alamnya ada di situ, gimana bisa nantinya masyarakat sekitar tuh bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di situ? Apakah akan ada program yang nantinya bisa melibatkan masyarakat sekitar? Iya kan, Kabupaten Sorong ini kan hari ini kita canangkan sebagai kabupaten tujuan investasi di tahun ini. Iya. Pertama kita dorong KEK itu, kawasan ekonomi khusus, dan juga di beberapa koridor kawasan-kawasan lain yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Karena Kabupaten Sorong itu kan tadi saya sampaikan kita punya potensi sumber daya alam, hutan, betul. Lalu minyak, gas, dan perikanan, dan juga destinasi wisata, dan juga industri perkebunan, ya kelapa sawit, dan itu potensinya sangat besar sekali. Dan kita punya potensinya itu termasuk luas wilayah itu kurang lebih 14.000 hektar, 400-300. Wow. Jadi luas. Cukup besar, lebih luas. Jadi kalau 14.000 itu kita baru yang tersentuh infrastruktur dan manusia terhuni itu baru 3.000. Sedangkan 12-nya itu belum diisi, belum ada pembangunan, belum ada penghuni manusianya. Jadi seperti itu. Jadi memang masih butuh investor untuk masuk ke situ, mengolah semua yang ada di situ. Tentunya ya, kita butuh investor. Tapi bagaimana investor datang kalau kita tidak promosikan potensi sumber daya alam kita? Makanya kita sedang lagi dorong untuk sektor-sektor unggulan, dan juga kita harus promosikan kepada investor kita, baik di Jakarta maupun di mancanegara, bagaimana dengan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sorong. Dan puji Tuhan, ya alhamdulillah sekarang di 2 bulan terakhir ini investor sudah mulai datang terkait dengan pembangunan smelter, pembangunan pabrik industri kelapa sawit, dan juga minyak dan gas. Dan ini sementara lagi kita lagi bahas beberapa waktu terakhir ini untuk pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur terkait dengan infrastruktur kelistrikan, infrastruktur jalan, pelabuhan, terus telekomunikasi, dan juga lahan. Nah, itu yang kita sedang lagi siapkan sebagai peluang-peluang investasi yang kita garansikan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sorong. Sudah banyak hal yang dilakukan. Ya. Kemudian bagaimana dengan objek wisata? Ketika menarik wisatawan ke Papua, itu apakah nantinya akan ada hal-hal yang diupayakan dari pemerintah daerah untuk menarik wisatawan? Iya, kita bicara wisata dan wisatawan itu kan 2 hal yang berbeda. Wisatawan atau wisatawan itu kan orang yang mau datang. Iya. Ya, wisata itu tempat-tempat destinasi di mana menjadi ikon potensi kota yang ada di wilayah tersebut. Misalnya Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong ini kan ada berdekatan dengan perbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, dan juga Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat. Jadi kita punya destinasi wisata itu cukup menjanjikan. Nah, sekarang potensi-potensi ini
kita belum artinya identifikasinya sudah. Sekarang bagaimana kita membuatnya menjadi satu project iPro yang harus ready, siap untuk dipromosikan. Nah, tapi Raja Ampat kan sekarang sudah mendunia kan? Iya, sudah mendunia. Sudah mendunia. Hanya sekarang manajemen sistemnya ini yang harus kita atur lagi supaya ada manfaat untuk daerah, provinsi maupun juga kabupaten terdekat. Begitu. Sejauh ini dampak untuk provinsi daerah setempat sudah berdampak banyak. Iya, kalau Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Raja Ampat kan perbatasan ya, tapi wilayah untuk ke Kabupaten Raja Ampat kan mulai dari kota Sorong, tidak dari Kabupaten Sorong. Tidak ada lain. Gitu. Jadi sekarang kan kami kemarin para bupati dan wali kota dan gubernur se-Indonesia kita mengikuti pengarahan Bapak Presiden di Jakarta. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kondisi mendunia sekarang terkait inflasi ini sudah membuat kita bangsa Indonesia sudah harus siap dan juga harus bagaimana menghadapi tantangan global besok terkait dengan ekonomi dan inflasi dunia, termasuk juga kenaikan BBM ini. Jadi daerah-daerah sudah harus punya ide, punya gagasan untuk menggali potensi-potensi sumber daya alam, termasuk destinasi wisata. Jadi orang Indonesia tidak boleh lagi pergi wisata ke mancanegara. Ya, di dalam negeri saja. Di dalam negeri saja. Jadi kalau ada orang Papua macam orang Jakarta mau ke Raja Ampat, datang ke Raja Ampat. Datang ke Sorong, datang ke Sorong. Karena di sana ada hutan, ada burung pintar, di sana air mancur yang begitu indah. Ya, di situ ada pantai pesisir yang begitu indah. Kenapa harus kita jauh-jauh ke Eropa, ke Asia, kemana-mana kan? Kita punya Indonesia ini kan negeri bahari, negeri yang punya sumber daya alam, destinasinya cukup luar biasa ada. Jadi destinasi itu kan wisata, kita bicara itu wisata pesisir pantai dan pulau, destinasi religi, wisata dan wisata alam dan wisata budaya. Nah, jadi bukan hanya satu. Kita ini keragaman sumber daya kita ini besar sekali. Jadi kalau mau pergi wisata religi, wisata bahari, wisata alam, nah, itu semua tersedia di satu Nusantara, termasuk di Papua. Itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya. Tapi banyak yang bilang, izin Bapak, main ke Papua jauh, ongkosnya harus mahal. Nah, bagaimana Bapak untuk menyikapi ada perkataan yang seperti itu? Bermain ke Papua identik dengan mahal gitu. Iya, sebagai bangsa Indonesia yang besar, tentu juga sebagai pemimpin-pemimpin negara dan juga pemimpin-pemimpin ya masa kini sebagai pemimpin milenial. Kita tidak boleh mengatakan sebuah pernyataan bahwa ke Papua itu jauh. Kalau saya berharap jangan ada statement itu. Karena Papua dengan Jakarta itu bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. Jadi kalau kita ada statement bahwa Papua itu jauh, Papua itu melelahkan, Papua itu ya dengan narasi-narasi itu, jangan. Jadi kita harus mengucapkan kalimat atau kata yang perekat atau mempersatukan kita, bahwa kita itu dari Sabang sampai Merauke itu bersambung, berjajar pulau-pulau sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau mau menikmati surga, menikmati atmosfer bumi yang indah, datang aja ke Papua. Sana semua lengkap. Gitu. Di sana semua lengkap. Di Papua ada. Iya. Gunung ada, laut indah. Laut semua ada. Budaya lebih banyak lagi di sana. Iya, banyak. Ada banyak hal yang bisa ditemukan di Papua. Iya. Kemudian terkait dengan daerah penopang ibu kota nih, konsep kebijakan apa yang dilakukan nanti bisa dirasa dengan masyarakat sekitar? Yang dimaksud penyangga ibu kota itu adalah Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru. Iya betul, ya gitu. Iya, Sorong Raya atau Kota Sorong yang juga Kabupaten Sorong yang disiapkan untuk menjadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya itu sesungguhnya dari sisi kewilayahan
dan juga kajian dan juga aspek-aspek teknis lainnya, ya Papua Barat Daya hadir di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong itu sama saja. Tapi kalau Kabupaten Sorong, kita punya ruang yang cukup memadai. Artinya lahan yang begitu luas. Lahan luas ya, banget. Wilayah yang begitu luas. Dan juga ya, dari sisi infrastruktur juga kita punya fasilitas atau ketersediaan. Nah, begitu. Jadi kalau sebagai kabupaten penyangga atau penunjang, ya saya pikir kita sudah sangat siap begitu. Sudah sangat siap dari sisi potensi sumber daya alamnya, dari sisi SDM-nya, dari sisi ya luas wilayahnya, dari sisi pegawainya, dari sisi sektor swastanya, ya kita sudah sangat siap. Infrastruktur lain sudah sangat cukup memadai untuk menopang, mendukung atau sebagai kabupaten penyangga. Karena nanti kalau ibu kota provinsi Barat Daya ada di Kota Sorong ataupun di Kabupaten Sorong sudah sangat siap sekali. Sangat siap sekali. Begitu. Kalau menurut analisis kajian dari lembaga-lembaga perguruan tinggi ternama UGM maupun UI maupun juga dari pemerintah, ya Kabupaten Sorong itu sebenarnya sangat layak sekali menjadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya itu. Tetapi kita tetap juga siap. Kalau undang-undang bilang kita siap sebagai ibu kota, kita siap. Kalau undang-undang bilang ibu kota di Kota Sorong, ya tapi kami Kabupaten Sorong sudah sangat siap lagi karena kawasan itu akan menjadi kawasan pengembangan, pembangunan. Nah, begitu. Ketika tata ruang provinsi itu akan ditetapkan dan Kabupaten Sorong itu akan menjadi kabupaten yang punya potensi sekali untuk menentukan provinsi Papua Barat Daya itu, dan Kabupaten Sorong itu akan memberi daya saing yang luar biasa. Artinya masyarakat Sorong pun juga akan bahagia dengan semua yang sudah dimiliki oleh Sorong. Iya, karena Sorong itu kan nama yang dulu keren lama itu. Sorong Kota, Sorong Kabupaten, Sorong Raja Ampat, Sorong Selatan. Jadi begitu. Jadi kita itu Sorong Raya namanya, bagian satu kesatuan dari wilayah pemerintahan, wilayah adat yang sudah dari kulturnya begitu, dan juga dari sisi pemerintahan, administrasi pemerintahan juga seperti itu. Dan kekuatan Sorong Raya itu dan juga nilai-nilai yang terbangun dalam Sorong Raya itu sudah menjadi modal di Sorong Raya. Ya. Siap. Terkait dengan situasi politik di Papua, kemarin ada kabar yang sempat memanas dari gubernur yang ditahan. Kemudian ini terkait dengan stabilitas dari demokrasi jelang tahun 2024 nantinya. Apakah memang bisa untuk dijaga transisi demokrasi di daerah Papua, terutama di Sorong? Penjabat bupati dan wali kota dan gubernur yang dilantik ke seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat, dan kami di Kabupaten Sorong, salah satu agenda tugas prioritas itu mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Dan kita harus pastikan bahwa kita harus sebagai pejabat bupati harus mengawal proses ini dan mendukung proses ini untuk sampai pada tahun 2024 itu harus benar-benar satu sistem politik dari proses demokrasi yang berkualitas, aman, dan sukses. Karena proses dari demokrasi yang berkualitas itu juga akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Hanya oleh karena itu seluruh daya dan kekuatan kita, sumber daya yang kita miliki, kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengawal proses pesta demokrasi, pesta politik ini, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan kepala daerah ini harus berjalan dengan aman, lancar, sukses, dan berkualitas. Dan itu harus menjadi satu agenda prioritas dari kita atau saya sebagai pejabat bupati yang ditugaskan oleh negara pemerintah untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas-tugas pemerintahan terjadi kekosongan itu.
untuk termasuk fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Ya. Gitu. Baik. Kemudian terkait dengan suasana hektik atau suasana panas jelang pilkada, apakah ini terkait dengan konflik-konflik bisa diredam? Iya. Saya waktu begitu tiba, 10-12 hari kerja saya, itu saya sudah melakukan rapat dengan Forkopimda. Saya menyampaikan secara terbuka juga kepada penyelenggara pemilu bahwa agenda prioritas kami di sini adalah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilu kada, pemilu legislatif. Nah, sehingga pemilu ini kan tidak diselenggarakan oleh seorang pejabat bupati. Ini kan harus melibatkan semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu ini ada di KPU dan Bawaslu. Iya. Nah, pemerintah kita mendukung dari sisi anggaran, dan pemerintah juga harus mendukung dari sisi data penduduk, dan juga pemerintah juga harus memastikan tentang keamanan, nyaman, dan stabilitas politik itu sendiri. Jadi tentunya kami sudah rapat dengan TNI, Polri, dan pihak-pihak lain termasuk KPU untuk kita bahas menyangkut terkait dengan persiapan pemilu. Jadi stabilitas politik itu dua hal. Yang pertama, ada politik kepentingan yang dibangun oleh saudara-saudara kita yang ada di sebelah. Misalnya orang Papua minta merdeka, Iya. gitu. Nah, dan kondisi hari ini pergerakan-pergerakan dilakukan secara masif. Nah, tapi tugas negara, tugas pemerintah, dan tugas kita sebagai pemimpin bagaimana mencari formula, lalu mencari pendekatan-pendekatan yang baik, lalu bagaimana dekat dengan mereka, kita bicara dengan mereka, kita mengajak mereka, lalu kita juga berkomitmen untuk menjadi penyelenggara negara yang memastikan kesejahteraan itu kepada masyarakat, supaya jangan membuat rakyat itu tidak puas pada pemerintah negara, sehingga mereka ada perlawanan kepada negara. Jadi kita harus memastikan bahwa undang-undang, kita memastikan bahwa undang-undang otonomi khusus, undang-undang pemerintahan daerah, dan seluruh institusi harus memberikan kepastian kepada rakyat bahwa rakyat itu harus sejahtera, rakyat itu harus bermartabat, rakyat itu harus menikmati pembangunan, supaya mereka tidak boleh melakukan oposisi, perlawanan kepada negara, bahwa negara hadir sudah 77 tahun itu tidak memberikan rasa aman, tidak memberikan kesejahteraan, tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat. Jadi ya semua harus kembali ke kita juga sebagai penyelenggara negara. Siapa kepala daerahnya, siapa pemimpinnya. Pastikan kepada rakyat bahwa ya negara hadir untuk rakyat, pemimpin hadir untuk rakyat. Ya, jadi lakukan apa yang rakyat mau, bikin apa yang rakyat inginkan, bangun rakyat itu dengan baik, supaya rakyat tidur aman, makan juga aman, pakai juga aman, nikmati pembangunan juga dengan aman. Kan tidak bisa, mereka tidak selalu bangun oposisi lagi. Ibaratnya ibu dengan anak, kalau anak ada mau menangis susu, ya bagaimana cara ibu mendiamkan anaknya. Bukan soal gula-gula, tapi itu sebuah kewajiban. Supaya anak itu sehat, bergizi, tidur, cerdas, ya, dan terus akan tumbuh kembang, dan dia akan menjadi manusia Indonesia yang unggul, yang hebat, yang cerdas, begitu. Jadi sama juga dengan pemerintah dan negara bagaimana memberi perhatian kepada orang Papua, begitu. Jadi ibarat seperti itu. Jadi itu contoh-contoh sederhana yang kita bisa lakukan untuk rakyat kita. Jadi kita tetap pastikan bahwa pemilu 2024 harus berjalan aman, lancar, dan sukses serta berkualitas. Nah, dengan semua energi positif kita lakukan yang terbaik untuk, artinya pesta demokrasi ini dengan semua pihak berkolaborasi untuk memastikan semua tahapannya sampai kepada pemilu. Nah, sehingga tadi saya sampaikan politik yang di kelompok seberang sana, saudara kita yang lain, yang politik yang kita bangun sebagai proyek proses politik demokrasi 5 tahunan, dan juga politik-politik lain yang tercipta dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu dalam bingkai NKRI untuk membangun Indonesia yang lebih beradab, Indonesia yang lebih bermartabat.
Indonesia yang lebih sejahtera, jadi bangkit lebih cepat. Iya toh? Cepat sih bangkitnya ini udah. Jadi memang kalau udah ada kebutuhan semua pasti bisa dikomunikasikan, baik itu dari pemerintah daerah ataupun masyarakat bisa diajak kerjasama untuk membuat suatu daerah yang baik dari suasana panasnya politik begitu Pak ya? Kira-kira. Iya, pemerintah itu kan negara dan pemerintah ada karena ada rakyat. Rakyat beri mandat kepada negara, pemerintah. So, nah, jadi untuk mewujudkan daerah yang aman, stabilitas politik daerah yang kondusif, itu kan harus butuh strategi. Butuh pendekatan. Iya. Butuh konsep. Nah, bagaimana pemerintah dan seorang pemimpin itu mengatur ritmenya, mengatur pola-pola pendekatannya, komunikasinya, lalu bagaimana melibatkan masyarakat itu dalam proses partisipasi sistem politik kita, ya, dan memberikan edukasi, penyadaran, sosialisasi sampai dari tingkat kabupaten, distrik sampai ke kampung-kampung. Pastikan bahwa ya, sistem politik kita, demokrasi kita, ya ini kita harus tetap kawal bersama-sama dan kita bertanggung jawab. Ya, karena mari kita juga menggunakan hak politik kita dengan baik. Ya, dan juga kita juga mengawal pesta demokrasi ini juga dengan baik, aman, dan menjaga stabilitas, kondusivitas daerah kita juga dengan baik. Jadi kita tetap tentunya akan melakukan komunikasi dengan TNI Polri, ya, dengan komunitas intelijen daerah, dengan DPR, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan LSM yang melakukan pengawalan proses demokrasi di daerah, dengan Bawaslu, dengan tokoh-tokoh lintas agama, ya, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kita bersinergi untuk terlibat secara langsung di dalam melakukan pengawalan, ya, terhadap proses tahapan pemilu kada kita. Tapi juga bukan hanya pemilu baru orang ribut. Tapi ada faktor gitu, kenaikan BBM-nya, harga kenaikan sembakonya, terjadinya inflasi. Nah ini kan kalau kita belum urus rakyat baik kan pasti mereka akan teriak. Mereka akan menciptakan kondusivitas yang tidak akan pasti, yang mengganggu kita, pemerintah dalam hal pembangunan ataupun juga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lain. Tapi ya kita bersyukur karena tahun ini pemerintah mengumumkan kenaikan BBM dan juga terjadinya inflasi ini, ya Jakarta sampai di daerah semua sunyi. Tidak seperti yang dulu ada kenaikan BBM itu langsung rame. Wah, itu udah demo di mana-mana. Sekarang sunyi, kenapa itu? Nah, itu juga pemimpin sudah menemukan formulanya. Teknik, strategi bagaimana operasi senyap. Untuk meyakinkan rakyat dan mahasiswa dan semua pihak bahwa kenaikan BBM itu adalah sebuah kondisi secara global, dan ya inflasi yang terjadi ini ya kita Indonesia masih stabil. Dan ya pemerintah terus bekerja untuk Indonesia, atau kita terus menjaga mengawal pemerintah negara kita ini supaya ya, apa yang terjadi hari ini tidak seperti negara-negara lain di tetangga ataupun di Asia, di Eropa dan lain sebagainya. Oke, siap. Bapak izin nih sebelum pertanyaan terakhir mau tanya soal harapan ke depan, karena memang Bapak saat ini dikasih amanah oleh Presiden untuk mengemban jabatan kepala daerah di Sorong. Apa yang harapan ke depan selama Bapak menjabat, apa yang akan Bapak buat? Iya, agenda kita sebagai pejabat bupati itu yang pertama menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan daerah. Itu pertama. Yang kedua segera melakukan dialog penyelesaian tapal batas wilayah antara kabupaten dan kabupaten. Oke. Dan yang ketiga memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pemilu. Yang keempat itu bagaimana strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID dan kondisi inflasi hari ini. Yang
berikut adalah bagaimana memastikan kondisi ekonomi nasional dan ekonomi daerah yang hari ini, bagaimana mengevaluasi dan mengendalikan daya serap anggaran APBD kita di kabupaten. Sehingga juga termasuk bagaimana bangga hasil buatan produk dalam negeri. Ya, kita harus dorong potensi-potensi kita di daerah itu ya, sebagai ikon rasa bangga kita kepada karya anak negeri. Ya, jadi itu yang sedang kita lagi lakukan. Dan yang berikut itu penanganan stunting. Stunting, ya. Penanganan stunting dan juga penanganan kemiskinan ekstrim di daerah. Nah, itu yang sekarang menjadi program-program prioritas yang harus kami sebagai pejabat bupati dan wali kota dan juga gubernur lakukan di transisi pemerintahan ini. Dan juga bupati wali kota yang sekarang melaksanakan tugas sebagai bupati wali kota dan gubernur definitif. Nah, tentunya kiat-kiat yang kita harus saya harus lakukan atau kami lakukan adalah memastikan agenda-agenda pemerintah ini harus dilaksanakan dengan baik dan kita memastikan bahwa daerah kita itu harus aman, daerah kita masyarakat itu harus mendapat pelayanan yang lebih baik, dan kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi kita di daerah di Kabupaten Sorong dan memastikan bahwa dampak kenaikan BBM dan juga inflasi ini jangan membuat masyarakat itu merasa kecewa dan juga dibebani dan diberatkan oleh kebijakan pemerintah. Jadi kita harus mengatur kebijakan-kebijakan ini harus betul-betul seimbang. Jadi sehingga rakyat juga harus mendapat manfaat dan mereka harus menikmati cita-cita negara, bagaimana rakyat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Gitu. Nah, untuk kalimat penyejuknya nih bagi masyarakat Papua terkait dengan isu-isu yang saat ini sedang dialami, apa pesan yang ingin disampaikan dengan masyarakat? Isu-isu seperti apa? Isu-isu seperti BBM naik, kemudian untuk menjaga stabilitas politik, hal-hal yang baik ingin disampaikan ke masyarakat Sorong itu seperti apa, Bapak? Iya, waktu terjadinya inflasi dan kenaikan BBM penyesuaian harga, kami maraton itu, lakukan rapat-rapat dengan semua pihak, Forkopimda, stakeholder lainnya, mahasiswa, komunitas ojek, komunitas pasar, komunitas dagang, dan Pertamina, dan semua pihak untuk kita diskusi bersama tentang kebijakan ini dan kondisi yang terjadi secara realita di bangsa kita maupun di daerah, sampai ke daerah. Dan itu kita mendapatkan satu persepsi yang sama, bahwa ini kondisi yang faktual, yang nyata, yang real. Dan fiskal kita, moneter kita, dan ekonomi bangsa kita sudah seperti ini dengan kebijakan. Sehingga dengan demikian, kebijakan ini waktu terjadi inflasi maupun juga terjadi kenaikan BBM dan juga setelah pasca pandemi COVID ini, kondisi kita di daerah aman saja. Aman. Jadi hanya mungkin tanggung jawab kita sebagai pemerintah dan negara dan juga pemimpin daerah, ya kita harus lebih giat bekerja lagi untuk strategi-strategi kebijakan baru yang pro rakyat. Yang tentunya kita harus berani turun ke lapangan, ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, belanja masalah. Jadi kalau Bapak Jokowi bilang belusukan. Jadi kalau belusukan di bantaran air, sungai, di pasar, ya kalau kita di timur sana itu belusukan ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke hutan-hutan, ketemu dengan orang di kampung, orang tua kita, mama kita di kampung-kampung, ya anak-anak kita, bagaimana sekolahnya mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana listrik di kampung, bagaimana air, bagaimana makan, bagaimana pakai, bagaimana, dan kehidupan yang sesungguhnya seperti apa, itu kita harus lihat secara langsung supaya kita pastikan
Jadi model kepemimpinan kita itu sudah harus mereduksi zaman. Jadi sekarang itu istilahnya tuh peran pemimpin di zaman milenial. Iya, zaman milenial pasti beda caranya. Ya, jadi kita tidak hanya jadikan narasi slogan pro rakyat. Pro itu kan hanya sebuah ucapan, narasi itu. Kalau mau pro itu harus buktikan. Pro itu seperti apa? Ya kan? Pro itu kan harus kita pergi ketemu dengan orang, ketemu dengan masalah, baru ada keberpihakan, ada respon, ada tindakan, ada intervensi. Itu baru namanya pro. Ada kebijakan, dan langsung lakukan menurut kebutuhan mereka. Keadaan mereka, intervensi langsung, lakukan langsung. Itu baru pro. Gitu. Jadi bukan narasi, bukan pandai merangkai kata, begitu. Ya, untuk pemimpin seperti itu, jadi harus langsung turun ke lapangan. Iya, begitu. Dan ini sedang kita lakukan, sedang kita lakukan, begitu. Nah, itu baru kita identifikasi masalahnya. Nah, kita buat daftar isian masalahnya bagaimana. Ya, karena masalah-masalah kita daerah kan variatif, berbeda-beda. Ya, setiap daerah pasti memiliki masalah daerah, budaya kita kan beda. Kan masalah di Kabupaten tidak mungkin sama di Sumatera atau di Jawa Barat, kan nggak mungkin sama. Kan begitu. Pasti berbeda, ada yang karakteristik yang berbeda-beda. Siap. Baik, Bapak Yan Pitmoso, terima kasih untuk waktunya. Ya. Sudah sampai di akhir penghujung acara. Waktunya sangat berkesempatan. Waktunya sangat bermanfaat sekali untuk kita. Dikasih kesempatan bercerita Papua. Indah sekali Papua, dari cerita-ceritanya kayaknya harus ke sana sih memang ya. Ya, ada waktu kita main ke Raja Ampat, ke Papua, di Sorong. Supaya kalau kita bicara Indonesia harus sampai dari ujung ke ujung. Oh iya, betul itu. Gitu. Baru kita bisa berani mengatakan saya ini anak Indonesia. Kalau hanya Jakarta, Makassar, balik, itu bukan Indonesia tuh. Indonesia seutuhnya, sejatinya itu dari Sabang, Sarawak, sampai ke Papua. Gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Yan Pitmoso. Terima kasih juga untuk teman-teman Sinpo TV atau pemirsa Sinpo TV yang telah menyaksikan bincang spesial dengan saya Ricky Iskandar bersama PJ dari Bupati Sorong. Saya Ricky Iskandar, izin undur pamit, sampai jumpa. Ya, terima kasih.